Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra dengan NIM 19016143 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang gangguan keterampilan berbahasa, di mana materi pertama yaitu gangguan keterampilan menyimak, yang kedua gangguan keterampilan berbicara, yang ketiga gangguan keterampilan membaca, dan yang keempat yaitu gangguan keterampilan menulis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu gangguan keterampilan dalam menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak bukan merupakan hal yang mudah, karena dalam proses menyimak kita perlu mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pembicara. Sehingga, kegagalan dalam menerima dan memahami pesan dapat berakibat gagalnya sebuah proses komunikasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini merupakan kondisi jasmani penyimak pada waktu ia mengadakan kegiatan menyimak. Contohnya yaitu penyimak dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat menyimak dengan baik. Kemudian alat pendengar penyimak terganggu dan kondisi lingkungan penyimak kurang baik. Kemudian yang terakhir yaitu alat bantu menyimak tidak dapat berfungsi sehingga penyimak mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua yaitu kondisi psikologis. Contohnya yaitu sikap kurang simpatik dari penyimak, kemudian penyimak memiliki sikap egosentris yang sangat tinggi. Selanjutnya penyimak berpandang terlalu sempit terhadap permasalahan yang disimak. Kemudian timbul rasa kebosanan yang mendalam dari para penyimak. Dan terakhir yaitu sikap yang ditunjukkan penyimak kurang menghargai pembicara. Selanjutnya yaitu faktor dari kurangnya pengalaman. Yaitu faktor pengalaman ialah segala sesuatu yang pernah dialami penyimak sebelumnya. Contohnya yaitu pengalaman ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian topik atau pokok pembicaraan sebagai bahan simakan. Selanjutnya yaitu ungkapan-ungkapan atau idiom baru yang pernah dimiliki. Kemudian istilah-istilah baru dan istilah asing yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu teknik menyimak efektif yang dimiliki oleh penyimak. Materi selanjutnya yaitu gangguan keterampilan dalam berbicara. Berbicara merupakan suatu proses menyampaikan informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Berbicara merupakan aktivitas kita sehari-hari dari bangun tidur hingga saat menutup mata. Berbicara juga digunakan untuk mencapai kesuksesan. Namun, bicara yang demikian itu tidak mudah dilakukan karena ada beberapa hal yang merupakan hambatan dari kegiatan berbicara. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan hambatan yang muncul dari diri pembicara itu sendiri. Contohnya yaitu hambatan bersifat fisik, yaitu alat ucap yang tidak sempurna, kondisi fisik yang kurang sehat, dan kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Kemudian yaitu hambatan yang bersifat mental dan psikis, yaitu hambatan mental yang temporer atau sifatnya sementara. Faktor eksternal adalah hambatan yang datang dari luar pembicara, yaitu hambatan yang berupa suara, yaitu hambatan yang berupa dari dalam ruangan atau luar ruangan. Kemudian hambatan yang berupa gerak, yaitu berbicara informal, contohnya di dalam bus kota, kereta, atau pesawat. Selanjutnya yaitu hambatan yang berupa cahaya, yaitu dapat terjadi ketika pembicara dilakukan malam hari di dalam ruangan yang gelap tanpa pencahayaan. Kemudian yang terakhir yaitu hambatan yang berupa jarak. Pembicara tidak memperdulikan pentingnya pengaturan jarak pembicara dengan pendengar. Materi selanjutnya yaitu gangguan keterampilan dalam membaca. Faktor yang mempengaruhinya yaitu memori visual atau penglihatan dan auditorial, pendengaran yang kurang. Kemudian kelemahan memori jangka pendek dan jangka panjang. Kesulitan mengingat hari dalam 1 minggu dan waktu. Kesulitan membedakan kiri dan kanan, kurang koordinasi dan keseimbangan, sulit mengeja kata dan huruf, kurang bisa membaca simbol, bunyi, dan lemahnya kemampuan berpikir dan konseptual. Materi selanjutnya yaitu gangguan dalam keterampilan menulis. Menulis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya.
Kemudian faktor yang mempengaruhi dalam keterampilan menulis yaitu yang pertama, takut untuk memulai. Bisa jadi kita tetap takut menulis, barangkali terletak pada sebab-sebab rasa cemas secara umum seperti takut ditertawakan, takut membuat kesalahan, takut mendapatkan kritik, takut tidak menguasai tema, dan sebagainya. Kemudian yaitu tidak tahu harus memulai. Persoalan ini muncul dalam bentuk berbagai versi kesulitan seperti topik apa yang harus dikerjakan, kapan akan mulai mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan tuntunan pembimbing yang dirasakan terlalu tinggi, dan sejumlah keluhan lainnya. Kemudian yaitu masalah pengorganisasian. Adapun bagi penulis pemula karena tidak mengetahui esensi perubahan yang terjadi di dalam bahasa, hal ini menjadi masalah serius. Kemudian yaitu masalah bahasa. Ini terjadi karena bahasa yang digunakan selalu berubah dari waktu ke waktu, kosakata, istilah, idiom, dan hari-hari pun selalu berubah. Baiklah, itulah penjelasan dari gangguan keterampilan berbahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.